Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritserlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab izin usaha UMKM. Di mana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan izin edar gula kemasan. Nah, di mana di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya mendapatkan izin edar untuk produk gula kemasan. Nah, di video kita kali ini kita akan jawab lengkap semua pertanyaan itu. Jadi buat kalian nih yang penasaran seperti apa dan kalian punya usaha gula, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritserlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamera C, apa sih itu gula dan mengapa sangat dibutuhkan oleh manusia? Jadi sahabat, gula ini adalah jenis karbohidrat sederhana yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia. Nah, gula biasanya memiliki rasa manis dan ditemukan secara alami dalam berbagai makanan seperti buah, susu, dan madu, atau juga dibuat melalui proses industri dari tebu dan bit gula. Nah, gula nih terutama glukosa ini digunakan oleh sel tubuh dan otak untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tanpa asupan gula yang cukup, tubuh itu bisa lemas dan sulit berkonsentrasi. Namun, konsumsi gula juga harus dikontrol ya agar tidak berlebihan karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan seperti obesitas dan juga diabetes. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih jenis gula itu berdasarkan struktur kimianya dan apa bedanya? Jadi sahabat, berdasarkan struktur kimia ini ada 6 jenis gula ya. Pertama ada glukosa. Ini adalah gula sederhana dari buah dan sayur, sumber energi utama. Lalu ada fruktosa. Ini adalah gula alami dari buah dan madu, lebih manis dari glukosa. Lalu ada galaktosa. Ini ada dalam susu, pembentuk laktosa bersama glukosa. Lalu ada sukrosa. Ini gabungan glukosa plus fruktosa, dikenal sebagai gula pasir. Lalu ada laktosa. Ini adalah gula dalam susu dari gabungan glukosa dan juga galaktosa. Dan terakhir ada maltosa. Ini hasil dari pemecahan pati, ditemukan di gandum dan juga kecambah. Nah, semua jenis ini punya rasa manis, tapi sumber dan fungsinya yang berbeda-beda. Next pertanyaan, kamera C, lalu apa saja sih jenis gula berdasarkan sumber pembuatannya dan apa ciri khasnya? Oke sahabat, nah berdasarkan sumber produksinya ini, gula itu dibagi menjadi pertama ada gula tebu. Ini dibuat dari batang tebu, paling umum itu berwarna putih. Lalu ada gula bit, nah ini dari akar bit mirip gula tebu, banyak dipakai di Eropa. Lalu ada gula kelapa, ini dari nira kelapa, coklat dan rasa karamel, indeks glikemiknya rendah. Lalu ada gula aren, ini berasal dari nira pohon aren, lebih pekat dan gelap, khas makanan tradisional. Lalu ada gula jagung atau fruktosa, ini dari pati jagung, bentuknya cair dan sering dipakai di makanan olahan. Nah, setiap jenis ini punya rasa, warna, dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Next pertanyaan, kamera C, lalu apa saja sih jenis gula berdasarkan bentuk fisiknya dan bagaimana penggunaannya? Oke sahabat, berdasarkan bentuk fisiknya ini gula terbagi menjadi pertama ada gula pasir, ini bentuknya kristal halus, putih dan dipakai sehari-hari di rumah tangga. Lalu ada gula kristal kasar, ini bentuknya kristal besar untuk industri makanan dan minuman. Lalu ada gula bubuk atau icing sugar, ini bentuknya gula halus, cocok untuk kue dan juga taburan. Lalu ada gula batu, ini kristal keras bentuknya, biasa dipakai dalam minuman herbal. Lalu ada gula merah atau cetak, nah ini terbuat dari nira kelapa atau aren, berbentuk padat silinder ataupun batok. Lalu terakhir ada gula cair, ini bentuknya cair ya, sering digunakan di industri minuman dan juga bakery. Nah, setiap bentuk gula ini disesuaikan
menyesuaikan dengan kebutuhan dapur ataupun industrinya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa itu jenis gula khusus dan mengapa penting diketahui saat memproduksi gula kemasan? Oke sahabat, jenis gula khusus itu meliputi ada gula rendah kalori, ini seperti stevia, erythritol, dan xylitol, cocok untuk penderita diabetes ataupun diet. Lalu ada gula organik, ini dari tebu tanpa pestisida, lebih alami dan juga ramah lingkungan. Lalu ada raw sugar atau gula mentah, ini belum dimurnikan penuh, lebih kasar dan kekuningan. Nah, jika kamu memproduksi gula kemasan, penting tahu nih jenis gula yang dipakai karena akan mempengaruhi pertama target pasarnya, apakah itu rumah tangga, industri ataupun pasar khusus seperti penderita diabetes. Lalu ada jenis legalitasnya, apakah perlu BPOM atau perlu cukup PIRT saja. Lalu label produk, nah ini wajib mencantumkan kandungan, asal bahan dan juga manfaat khusus. Nah, dengan memahami jenis gula ini membantu menentukan strategi produksi dan pemasaran yang tepat ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis gula utama yang dikenal di Indonesia? Jadi sahabat, di Indonesia ini ada 3 jenis gula utama ya. Pertama ada gula kristal mentah atau GKM. Ini bahan awal yang masih perlu diproses lebih lanjut. Lalu ada gula kristal rafinasi atau GKR. Ini adalah hasil pemurnian tinggi, hanya untuk industri ya, tidak boleh dijual bebas. Yang ketiga ada gula kristal putih. Nah, ini adalah gula yang biasa kita konsumsi sehari-hari dan boleh dijual di pasaran. Jadi kalau untuk dikonsumsi langsung, yang aman dan legal itu adalah jenis gula kristal putih atau GKP ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu kenapa sih gula rafinasi ini tidak boleh dikonsumsi langsung? Oke sahabat, karena apa? Karena gula rafinasi ini hanya untuk industri ya, bukan untuk dimakan langsung. Jadi jika dikonsumsi langsung, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan seperti adanya residu bahan kimia. Ini bisa menyebabkan iritasi pencernaan dan juga alergi. Lalu kedua, tidak mengandung nutrisi, hanya kalori tanpa vitamin ataupun mineral, bisa sebabkan kekurangan gizi. Yang ketiga, naikkan gula darah cepat, jadi bisa beresiko obesitas, resistensi insulin, sehingga diabetes dan juga penyakit jantung. Jadi sahabat, yang aman dikonsumsi adalah gula kristal putih atau GKP ya, bukan gula rafinasi atau GKR. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih itu izin edar gula kemasan? Jadi sahabat, izin edar gula kemasan ini adalah izin resmi dari pemerintah melalui BPOM ataupun PIRT Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa produk gula yang dikemas itu sudah memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan juga mutu izin. Nah, izin ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum produk gulanya dijual di pasar modern ataupun marketplace ataupun didistribusikan secara luas. Nah, tujuannya ini adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang beresiko bagi kesehatan dan memastikan bahwa informasi pada label seperti komposisi dan asal bahan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih bedanya gula curah dan gula kemasan soal izin edar? Jadi sahabat, gula curah ini adalah gula yang dijual tanpa kemasan berlabel ya, dan biasanya itu digunakan untuk konsumsi langsung ataupun industri kecil sehingga tidak memerlukan izin edar khusus. Sementara nih kalau gula kemasan itu wajib memiliki izin edar karena sudah dikemas, diberi label ya mereknya, dan dipasarkan ke masyarakat umum. Nah, gula kemasan ini dianggap sebagai produk olahan pangan sehingga harus memenuhi standar mutu, keamanan, label gizi, dan juga memiliki izin edar dari BPOM ataupun PIRT tergantung skala produksinya. Jadi sahabat, perbedaan utama itu terletak pada bentuk penyajiannya dan kewajiban legalitasnya ya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih tujuan utama dan manfaat dari izin edar gula kemasan bagi UMKM? Jadi sahabat, tujuan utama izin edar ini adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman serta memastikan mutu dan kualitas pangan. Nah, bagi UMKM sendiri, izin edar seperti BPOM atau PRT ini memberikan banyak manfaat loh. Antara lain pertama, meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan konsumen. Kedua, mempermudah akses pasar termasuk toko modern dan juga ekspor. Ketiga, memberikan perlindungan hukum agar produknya tidak disita saat inspeksi. Keempat, membantu UMKM belajar label gizi dan regulasi pangan sehingga makin profesional dan siap bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis kemasan gula pasir yang cocok sesuai target pasar? Oke sahabat, jadi ada 6 jenis kemasan nih yang bisa disesuaikan dengan target pasar kalian ya. Pertama adalah kemasan lokal. Nah, ini sederhana dan murah, cocok untuk pasar tradisional. Ini contohnya sebelah kanan ya, ada gula pasir lokal pasir putih nih. Yang kedua ada full color. Nah, ini adalah desainnya menarik untuk retail modern dan menaikkan daya tarik. Nah, ini yang di bawahnya ya, ini yang hijau. Kemudian yang ketiga ada jendela transparan. Ini menunjukkan isi cocok untuk produk premium. Ini ada di bawah teman-teman di sebelahnya gulaku. Yang keempat ada stand pouch. Ini praktis dan bisa ditutup rapat, ideal untuk pasar urban. Yang ini yang gulaku yang ada tutupnya. Yang kelima saset. Ini ukuran kecil, cocok untuk hotel dan restoran. Ya, yang ini yang ada kertas-kertas nih. Kemudian yang keenam
keenam adalah stick. Ini takaran pas untuk sekali minum, bentuknya ringkas dan juga modern. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis dan perbedaan izin edar untuk gula kemasan serta siapa yang menerbitkannya? Oke sahabat, izin edar gula kemasan ini dibagi berdasarkan skala usaha ya. Ini pertama BPOM, ini menerbitkan izin untuk industri besar dengan teknologi otomatis, yaitu BPOM RIMD untuk produk dalam negeri dan BPOM RIML untuk produk impor. Lalu ada PIRT, ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk UMKM skala kecil yang memproduksi secara manual ataupun semi otomatis dari rumah. Nah, perbedaannya ini terletak pada skala produksinya dan juga teknologi yang digunakannya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih dampak izin edar terhadap perkembangan dan pemasaran produk gula kemasan UMKM? Jadi sahabat, izin edar ini berdampak besar bagi UMKM karena dapat menaikkan skala usahanya, memacu kenaikan produksi dan membuka peluang ekonomi ekspansi. Nah, di dalam pemasaran, label izin edar ini menjadi nilai jual tambahan yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, sebelum memiliki izin, produk itu cenderung sulit dipercaya dan terbatas di pasar ya. Nah, setelah berizin, produk itu lebih mudah masuk ke retail dan platform online. Selain itu, izin edar juga membantu pengawasan kadar gula sehingga turut berperan dalam dukungan kesehatan masyarakat dan membuat produknya lebih layak dijual dengan harga yang tentunya lebih baik lagi. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih syarat umum untuk mengurus izin edar gula kemasan ini? Jadi sahabat, secara umum nih ya, syarat mengurus izin edar gula kemasan ini tergantung nih pada jenis izinnya. Apakah PIRT untuk usaha skala rumah tangga atau BPOM untuk skala industri. Nah, beberapa syarat dasar yang biasa dibutuhkan itu meliputi ada NIB, sertifikat produksi pangan PIRT, sertifikat CPPOB untuk PPOM, desain label produknya, serta data produsen. Nah, selain itu dibutuhkan juga hasil uji labnya khususnya untuk kadar gula dan cemaran mikrobiologi pada BPOM ya. Lalu syarat keterangan domisili usaha atau bukti sewa tempat jika sewa, serta dokumen pendukung lain seperti NPWP, foto tempat produksi. Jadi untuk usaha skala kecil ini atau rumah tangga cukup ajukan PIRT melalui Dinas Kesehatan setempat dan sekarang bisa online ya. Lalu jika Anda ingin masuk retail modern, ekspor ataupun menjangkau pasar lebih luas lagi, sebaiknya ajukan izin BPOM, MD ataupun ML. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih yang wajib dicantumkan di dalam label dan kemasan gula kemasan agar bisa mendapatkan izin edar? Oke sahabat, agar gula kemasan ini dapat memperoleh izin edar ya, baik dari PIRT ataupun BPOM, label produk itu wajib mencantumkan informasi penting secara lengkap dan jelas ya. Antara lain, nama produknya, misalkan contoh gula kristal putih, lalu berat bersih misalnya berapa gram, lalu komposisinya, nama dan alamat produsen, nama mereknya juga, lalu nomor izin edar PIRT atau BPOM-nya sesuai perizinannya, lalu label halal jika telah bersertifikat, tanggal kadaluarsa dan juga kode produksi, serta informasi nilai gizi khusus untuk produk yang mendaftar melalui BPOM. Nah, semua informasi tersebut harus disusun rapi, tidak menyesatkan, dan mengikuti standar regulasi agar produknya dapat diedarkan secara legal di pasaran. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih kode KBLI yang digunakan untuk usaha produksi gula agar usaha saya ini sesuai aturan dan bisa urus izin legalitas? Oke sahabat, untuk usaha gula ini ada beberapa kode KBLI ya, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang bisa kalian gunakan sesuai dengan jenis kegiatan usahamu. Yang pertama untuk produksi gula nih, yaitu ada kodenya 10721. Ini industri gula pasir untuk usaha yang memproduksi gula kristal putih dari tebu atau bit. Lalu 10722, ini industri gula merah untuk produksi gula dari nila, kelapa ataupun aren. Lalu ada 10729, ini industri pengolahan gula lainnya misalnya untuk gula cair, tepung gula ataupun gula pengganti. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja KBLI yang digunakan untuk usaha perdagangan gula nih agar usaha saya itu sesuai aturan? Jadi sahabat, untuk perdagangan gula ya, kode KBLI-nya ini kalian wajib tahu, yaitu adalah 46331. Ini untuk perdagangan besar gula seperti coklat, kembang gula untuk distributor ataupun grosir gula dalam jumlah besar. Lalu ada 47243, ini untuk perdagangan eceran gula di dalam bangunan, jadi untuk toko yang menjual gula pasir atau gula merah secara eceran. Lalu ada 47811, ini adalah perdagangan eceran gula di tempat umum, biasanya jualan gula di pasar, kaki lima ataupun los dorong. Jadi sahabat, sesuaikanlah KBL usahamu dengan aktivitas utama ya, produksi atau jualan. Supaya apa? Supaya bisa mengurus NIB, izin edar, dan dokumen legal lainnya dengan tepat dan terpercaya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu gimana sih cara awal ngurus izin edar gula kemasan ini? Apakah bisa online? Lama nggak prosesnya ya kira-kira? Jadi sahabat, jawabannya ada iya. Izin edar gula kemasan ini bisa diurus secara online ya, tergantung jenis usaha
usaha kalian. Untuk UMKM skala rumahan, ajukan PIRT lewat Dinas Kesehatan atau aplikasi OSS. Prosesnya sekitar 2-4 minggu ya jika offline, tergantung penyuluhan dan juga pemeriksaan lokasi. Syaratnya NIB, KTP, foto tempat produksi, label produk, hasil uji sederhana, dan sertifikat penyuluhan. Kalau misalkan online juga bisa sahabat, itu sekitar 1-2 hari. Lalu untuk industri lebih besar atau yang ingin termasuk retail modern atau ekspor, ajukan izin BPOM lewat situs registrasi pangan BPOM. Prosesnya itu sekitar 1-2 bulan dengan syarat CPPOB, uji lab lengkap, label gizi, dan juga legalitas lengkap. Nah, tipsnya sahabat, siapkan dokumen sejak awal ya. Konsultasikan ke dinasnya atau BPOM-nya untuk membantunya, dan pastikan juga labelnya sudah sesuai dengan standar agar semua prosesnya berjalan dengan mudah dan lancar. Next pertanyaan, Kamera C, jadi legalitasnya apa saja sih yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin edar gula kemasan ini dan berapa lama prosesnya ya? Oke sahabat, pertama kalian boleh bikin badan hukum nih, boleh pakai PT, CV, ataupun PT perorangan. Nah ini prosesnya itu sekitar 1-3 hari kerja. Yang kedua ada paten merek kaki, jadi ini adalah merek kalian, misalnya mereknya Gulaku atau apa. Nah di sini prosesnya itu 1-3 hari kerja. Lalu ada uji lab, ini prosesnya sekitar 1-2 minggu untuk yang BPOM ya. Lalu untuk desain label kemasan, ini tergantung desain kalian nih, bisa 1-3 hari kerja. Lalu untuk PIRT atau BPOM, nah kalau PIRT itu bisa 1 hari sampai 2 hari kalau online, kalau offline bisa 1-2 bulan. Untuk BPOM juga sama 1-2 bulan. Nah di sini untuk sertifikat halal itu sekitar 2-3 minggu. Untuk barcode jika ingin masuk retail modern ya, ini itu prosesnya bisa dengan 1-2 minggu sahabat. Jadi ini adalah step-step yang harus kalian lengkapi ketika punya produk gula. Nah next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih yang perlu disiapkan untuk ngurus izin edar gula kemasan? Apa perlu bayar dan uji lab juga? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Untuk ngurus izin edar ini memang ada biaya administrasi yang perlu kalian bayar ya. Nah semua itu tergantung jenis izinnya dan kebijakan dari instansi terkait. Selain itu, produk juga wajib diuji di lab untuk memastikan gula kamu aman dan berkualitas, terutama untuk BPOM ya. Nah proses uji lab ini biasanya butuh waktu beberapa hari sampai minggu, tergantung nih jenis ujinya dan antrian di labnya ya. Jadi pastikan dokumen itu lengkap biar prosesnya lancar. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apakah proses izin edar gula kemasan ini lama dan berbeda-beda tiap daerah? Lalu gimana biar prosesnya cepat? Jadi sahabat, lama tidaknya proses izin edar ini tergantung ya kelengkapan dokumen dan kebijakan daerah masing-masing ya. Di beberapa daerah proses itu bisa lebih cepat atau enggak, lama itu tergantung kapasitas instansinya. Supaya lebih cepat, pastikan semua dokumen lengkap, data akurat, dan ikuti prosedur dengan baik. Hasil uji lab juga biasanya keluar dalam beberapa hari sampai minggu, dan verifikasi dokumen ini bisa berlangsung cepat kalau tidak ada kesalahan. Jadi kuncinya sahabat, rapih dari awal biar lancar sampai dengan akhir. Next pertanyaan, Kamera C, lalu berapa sih biaya urus izin edar gula kemasan ini? Apakah ada subsidi dibuat UMKM? Jadi sahabat, biaya ini bervariasi ya, tergantung jenis izin dan instansi yang ngurusnya. Misalnya nih, untuk izin edar dari BPOM ini untuk kategori tertentu bisa sampai dengan 3 juta lebih per item. Selain itu ada juga biaya tambahan seperti uji lab, kemasan, ataupun labelnya. Tapi tenang sahabat, beberapa pemerintah daerah atau lembaga sering punya program subsidi nih atau keringanan biaya khusus untuk UMKM. Jadi kalian pastikan dicek informasi terbaru di dinas atau instansi terkait, follow Instagramnya atau informasi websitenya, siapa tahu bisa lebih ringan biayanya. Next pertanyaan, Kamera HC, emangnya penting banget ya punya izin edar buat gula kemasan? Jadi sahabat, jawabannya penting banget ya. Izin edar ini bukan cuma soal formalitas, itu bukti bahwa kamu produknya aman, bermutu, dan dipercaya. Kalau udah punya, jalanmu makin terbuka, bisa masuk supermarket, toko modern, bahkan ekspor ke luar negeri. Mau ikut pengadaan pemerintah atau tender proyek besar, wajib punya legalitas. Dan satu lagi, merek yang sudah didaftar Haki juga kelihatan makin profesional dan terpercaya di mata konsumen. Jadi sahabat, izin edar itu bukan beban, tapi tiket menuju pasar yang lebih luas dan bisnis yang naik kelas. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa bedanya sih bisnis gula kemasan sebelum dan sesudah punya izin? Jadi sahabat, sebelum punya izin ya, cuma bisa dijual di sekitar rumah ataupun pasar tradisional. Konsumen kadang ragu karena belum resmi. Kalau sudah punya izin, itu produknya bisa masuk toko, branding lebih dipercaya, dan omsetnya bisa naik banyak. Ingat sahabat, izin edar itu bukan beban, tapi bekal. Yang kecil bukan usahanya, tapi kalau kita nggak mau berkembang, dan legalitas ini adalah langkah awal menuju tangga sukses
sukses yang lebih tinggi lagi. Next pertanyaan, Kamera C, apakah semua UMKM ini wajib punya izin edar? Jawabannya enggak semua wajib sahabat ya, tapi kalau kamu sudah mulai kemas ulang produk seperti gula dan ingin masuk ke pasar lebih luas seperti supermarket, izin edar ini sangat disarankan. Ini cara kamu nunjukin bahwa produkmu itu serius, aman, dan berkualitas. Ya jujur aja ya, prosedurnya itu lumayan dan butuh biaya di awal, tapi itu cuma di awal saja ya. Anggap aja ini sebagai investasi jangka panjang untuk usaha kamu. Kalau semua dokumennya lengkap dan prosedurnya diikuti, prosesnya pasti lancar kok. Next pertanyaan, Kamera C, kenapa sih penting banget punya izin edar untuk gula kemasan ini? Emang kalau nggak punya bahaya nggak ya? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Ini bukan soal ribet atau enggaknya ya. Izin edar itu penting pelindung usahamu. Tanpa izin, gula kemasanmu itu bisa ditarik dari pasar. Bahkan kamu bisa kena sanksi atau pidana kalau dianggap merugikan konsumen. Contohnya ini, pernah ada distributor di daerah Anyun yang terancam hukum gara-gara ngemas ulang gula tanpa izin resmi. Sayang banget kan, udah capek-capek produksi tapi malah kena masalah. Jadi yuk segera amankan usahamu dari awal biar tenang jualannya dan makin luas pasarnya. Next pertanyaan, Kamera C, emang bener ya izin edar itu bisa bikin UMKM-nya makin sukses? Gimana contohnya? Oke sahabat, jawabannya bener banget nih. Banyak banget UMKM yang dulunya cuma jual gula kemasan di pasar lokal, sekarang udah tembus ke marketplace besar, bahkan ada yang ekspor karena mereka punya izin edar dan label yang sesuai standar. Label itu bukan cuma hiasan, tapi bukti kalau produkmu itu layak dan bisa dipercaya. Isinya juga harus jelas ya, nama produknya, berat, alamat produsen, nomor registrasi, sampai tanggal kadaluarsanya. Formatnya juga harus rapi, nggak mudah rusak dan gampang dibaca. Intinya nih, izin dan label yang lengkap itu adalah kunci untuk naik kelas. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih caranya biar urus izin edar ini nggak ribet dan tetap hemat biaya? Sahabat, kuncinya ini ada di persiapan ya dan niat yang tulus untuk ngejalanin usaha dengan benar. Siapkan semua dokumen sejak awal, terus konsultasi langsung ke dinas kesehatan ataupun BPOM ataupun konsultan legalitas. Sekarang banyak banget nih yang sudah bisa online atau via WhatsApp, jadi nggak perlu bolak-balik. Mau hemat, gabung komunitas UMKM, ikuti pendampingan gratis dari pemerintah, dan pasti lebih aman. Jangan lupa juga desain label yang menarik dan sesuai aturan, itu penting banget ya, karena itu yang pertama dilihat oleh konsumen. Legalitas itu bukan beban, tapi bekal buat usaha kamu melesat lebih jauh lagi. Next pertanyaan, Kamera C, kalau saya UMKM pemula, gimana sih caranya biar izin edar ini nggak ditolak dan prosesnya lancar? Jadi sahabat, yang penting nih jangan terburu-buru, cek dulu data usaha kamu valid nggak, pastikan kemasan rapi dan sesuai standar ya, dan juga pastikan gulanya bersih tanpa campuran. Bisa juga nih minta pre-check ke petugas dinas, mereka itu biasanya terbuka untuk kebantu. Untuk label boleh kok bikin sendiri asal infonya wajib lengkap seperti nama produk, berat, alamat, nomor izin, atau kalian bisa juga cek di produk-produk gula yang sudah beredar. Tambahin barcode atau QR code juga bagus, ini buat branding dan transparansi. Apalagi nih sekarang konsumen itu makin peduli asal usul produknya. Kalau kamu gabung koperasi atau komunitas UMKM malah bisa urus izin secara kolektif. Jadi bisa lebih hemat dan terbantu. Ingat sahabat, izin itu bukan penghalang ya, tapi jalan menuju usahamu yang lebih dipercaya dan juga tahan lama. Next pertanyaan, Kamera C, kalau saya mau jual kemasan secara online, apa tetap perlu izin edar? Emang nggak bisa langsung jual aja tah? Jadi sahabat, jawabannya tetap perlu ya. Ini supaya konsumen juga yakin meski jualan lewat marketplace atau media sosial, produk kamu itu tetap harus punya legalitas resmi, karena itu bagian dari tanggung jawab sebagai pelaku usaha ya. Izin edar ini juga biasanya berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang. Jadi jangan nunggu habis, urus perpanjangan lebih awal supaya distribusi tetap aman dan juga lancar. Izin ini bukan sekedar formalitas ya, tapi ini adalah bukti bahwa produkmu itu layak dan kamu serius membangun usaha yang berkah dan berkelanjutan. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih caranya izin edar ini bisa bantu promosi dan jualan gula kemasan saya makin laris? Oke sahabat, izin edar itu ibarat kartu kepercayaan yang untuk produk kamu. Jadi manfaatkan dengan maksimal. Cantumkan nomor izin edar di kemasan, tampilkan di media sosial, dan jangan ragu pasang di marketplace. Konsumen nih, apalagi yang belanja di toko modern atau instansi pemerintah, itu biasanya lebih percaya kalau produknya legal dan aman dikonsumsi. Bahkan kalau produkmu sudah punya izin lengkap, kamu bisa daftar e-katalog LKPP atau juga masuk ke retail besar. Jadi izin edar itu bukan sekedar syarat, tapi juga senjata branding dan juga penjualan.
Next pertanyaan, kamera C, ada nggak sih contoh gula kemasan dan penjelasannya dari legalitas Haki? Ada sahabat, ini contoh produknya ya, kalian udah tahu ada Gulaku. Nah ini adalah hasil cek untuk Hakinya sudah terdaftar sahabat. Jadi ketika kalian nanti punya produk gula kemasan, kalian harus punya nama mereknya dan didaftarkan. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa memiliki merek, dipercaya konsumen dan juga bisa berkelanjutan. Nah Haki ini juga berlaku selama 10 tahun ya sahabat. Lalu ada nggak contoh gula dan penjelasannya dari legalitas PIRT? Nah ini sahabat, hasil pencarian gula untuk PIRT juga sudah bisa dicek secara online ya sahabat. Jadi semua legalitas itu harusnya sudah bisa dicek secara online seluruh Indonesia. Baik itu Haki, PKRT, PIRT, BPOM, kemudian yang lainnya itu pasti bisa dicek secara online. Karena apa? Karena ketika kita sudah membayar PNBP negara, maka usaha kita itu sudah sah dan dilindungi hukum sahabat. Sahabat masih bingung nih soal izin edar gula kemasan UMKM atau ragu kalian bagaimana cara urusnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis sahabat. Kami akan bantu step by step sesuai kondisi kalian ya. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kamera C, apakah bisa bantu urus legalitas untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Jawabannya bisa sahabat, kami akan membantu semua pengurusan itu full online seluruh Indonesia ya. Kalian juga bisa cek paket promo kami lainnya di link RHC Konsultan PKRT, atau kalian aja cek di link deskripsi video. Silahkan klik-klik aja linknya, sudah kami sediakan semuanya. Sahabat, saya paham bagi pelaku UMKM mengurus izin edar gula kemasan ini sering terasa merepotkan dan penuh proses teknis. Tapi percayalah, memiliki izin edar adalah langkah penting untuk menjadikan produk Anda sah, dipercaya, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Izin edar gula kemasan ini ibarat kunci pembuka akses ke toko modern, marketplace online, hingga peluang ekspor. Ini juga menjadi bukti bahwa produk Anda itu telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan informasi label yang benar. Ketika suatu hari Anda ingin bermitra dengan distributor besar, retail, atau mengikuti program pemerintah, legalitas seperti izin edar ini sering menjadi syarat utama. Maka, meskipun awalnya tampak rumit, mengurus izin edar gula kemasan adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat reputasi, memperluas pasar, dan membantu bisnis Anda tumbuh dengan lebih percaya diri. Memiliki izin edar gula kemasan ini bukan sekedar soal melengkapi dokumen, tapi tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas produk Anda di mata konsumen, distributor, dan juga mitra usaha. Dengan izin edar, produk gula Anda ini dapat dipasarkan secara legal sesuai regulasi, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap mutu, kebersihan, dan keamanan pangan. Izin ini membuka banyak peluang, mulai dari penjualan di retail modern, akses ke marketplace online, hingga kemungkinan ekspor ke luar negeri. Jadi, jangan tunda lagi untuk mengurus izin edar. Ini adalah langkah strategis agar usaha Anda bisa berkembang lebih profesional, dipercaya lebih luas lagi, dan siap naik kelas. Izin edar gula kemasan ini bukan beban, tapi investasi jangka panjang untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam menjalankan usaha gula kemasan, khususnya bagi UMKM, tantangan itu memang selalu ada, mulai dari produksi, pemasaran, hingga legalitas. Namun, memiliki izin edar ini bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab dan keseriusan Anda dalam menghadirkan produk yang aman, berkualitas, dan juga sesuai aturan. Izin edar gula kemasan ini menjadi simbol kepercayaan, baik bagi konsumen yang membeli produk Anda, maupun bagi mitra bisnis yang ingin bekerja sama secara profesional. Dengan melengkapi izin ini, Anda sedang menyiapkan usaha untuk tumbuh lebih kokoh, tahan terhadap persaingan, dan siap masuk ke pasar yang lebih luas lagi. Langkah ini mungkin tidak mudah, tapi sangat berharga untuk masa depan bisnis yang berkelanjutan dan dipercaya. Jangan pernah merasa sendiri dalam menjalani bisnis gula kemasan ini. Setiap langkah yang Anda tempuh, dari mencoba resep terbaik, menata kemasan, hingga mengurus izin edar, itu adalah bagian penting dari perjalanan besar yang penuh makna. Kegagalan bukan akhir, dari keberhasilan bukan sekedar angka. Ketulusan dan kerja keras Anda akan tumbuh menjadi kepercayaan dari konsumen, mitra, dan pasar yang lebih luas lagi. Bisnis yang dibangun dengan hati akan mampu bertahan melewati segala tantangan dan memberi dampak ke jangka panjang. Teruslah melangkah dengan yakin, karena usaha kecil yang Anda rawat hari ini bisa menjadi warisan yang membanggakan untuk masa depan.
Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo program UMKM naik level, di mana layanan ini akan membantu kalian untuk naik level mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan lain-lainnya sahabat. Di mana standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi sahabat. Kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop sahabat. Jadi sahabat, jika ada yang ingin ditanyakan untuk konsultasinya gratis sahabat, silahkan hubungi kami via admin, nomor WhatsApp-nya ada di layar, atau kalian juga bisa cek paket promo lainnya di link deskripsi video sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat, wawasan dan tambahan ilmu buat kalian, dan silahkan kalian share kepada teman-teman yang lainnya sahabat. Jangan lupa untuk di subscribe ya sahabat. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebih yang kami mohon maaf. Bila terkena hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.